Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri perencanaan tenaga kerja dengan topik lingkungan bisnis. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Mari kita mulai. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, institusi, dan kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan. Namun bisnis masih bergantung pada mereka karena telah mempengaruhi kinerja keseluruhan serta keberlanjutan bisnis. Ada beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis seperti supplier, pesaing, kelompok konsumen, media, pemerintah, pelanggan, kondisi ekonomi, kondisi pasar, investor, teknologi, tren, dan berbagai instansi lain yang ada di luar perusahaan. Misalnya, perubahan pajak oleh pemerintah dapat membuat pelanggan membeli lebih sedikit. Di sini, bisnis harus menetapkan kembali harga jual untuk selamat dari perubahan. Meskipun bisnis tidak memiliki keterlibatan dalam perubahan itu, bisnis masih harus beradaptasi untuk bertahan atau menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Istilah lingkungan bisa dipahami sebagai sesuatu yang mengelilingi atau kondisi aktivitas spesifik yang tengah berlangsung. Karena itu kita tahu perusahaan bisnis adalah entitas sosial yang dibuat berdasarkan struktur hierarkis yang mana setiap orang beraktivitas bersama untuk mencapai tujuan kolektif. Jadi sekelompok orang meski terdiri dari beberapa bagian, namun tujuan hanya satu, misalnya meningkatkan kemampuan untuk tahun 2022 sebagai contoh. Nah, semua unit-unit baik dari pemasaran, baik dari pengadaan, baik dari produksi, keuangan, semua harus mengarah ke sana dan harus satu bahasa. Ya, maka lingkungan bisnis adalah setiap faktor di dalam atau luar organisasi bisnis yang berpengaruh besar terhadap aktivitas bisnis. Dengan kata lain, lingkungan di luar dan lingkungan di luar dan di dalam bisa mempengaruhi atau menciptakan bisnis menjadi eksis atau stuck atau bahkan menurun sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, pentingnya memahami lingkungan bisnis ini juga baik untuk pebisnis pemula ataupun pebisnis yang sudah jalan. Karena lingkungan memberikan dampak kepada kesuksesan, skala, visi, hingga strategi pengembangan bisnis, maka memahami isu ini menjadi prioritas para pimpinan atau kepala-kepala unit organisasi. Setelah mereka mengetahui tentang efek positif dan negatif lingkungan yang ada, maka mereka bisa memproduksi strategi, menciptakan strategi penting untuk mengontrol situasi yang bisa dan tidak bisa diprediksi. Di bawah ini adalah beberapa fakta mengenai lingkungan pada bisnis. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Semua bentuk perubahan tidak bersifat negatif. Jika bisa dipahami dan dievaluasi, maka bisa menjadi alasan keberhasilan bisnis. Jadi, kita sebagai pemilik bisnis harus bisa mengidentifikasi perubahan dan menggunakannya sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bisnis yang kita hadapi. Misalnya, dulu orang Indonesia sulit untuk mendapatkan ojek, di mana mereka harus pergi ke depan gang untuk mendapatkan ojek. Akhirnya ada salah satu startup yang meliput peluang yang melihat peluang ini untuk membangun aplikasi dalam menghadapi masalah ini dan kemudian berkontribusi ikut mendirikan aplikasi ojek atau Grab online. 2. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. Pemindaian yang cermat terhadap lingkungan bisnis akan membantu kita dalam memanfaatkan sumber daya bermanfaat yang diperlukan bisnis.
yang memberikan kemanfaatan kepada bisnis yang dikelola. Ini bisa membantu perusahaan untuk melacak ataupun memonitor sumber daya dan kemudian mengubahnya menjadi barang dan jasa. Selanjutnya, menghadapi perubahan. Bisnis harus menyadari perubahan yang sedang berlangsung ya di lingkungan. Apakah itu perubahan dalam persyaratan pelanggan, tren yang ada, kebijakan pemerintah baru, hingga perubahan teknologi. Jika bisnis menyadari perubahan itu, maka hal itu bisa menimbulkan respons untuk menangani perubahan tersebut sehingga perusahaan akan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Akhirnya perusahaan ini akan berhasil. Bantuan dalam perencanaan. Perencanaan dengan sungguh-sungguh berarti merencanakan apa yang harus dilakukan di masa depan. Ketika lingkungan bisnis menghadirkan masalah atau peluang, maka kita, Anda, atau pengusaha sebagai pemilik bisnis bisa memutuskan rencana apa yang harus dibuat untuk mengatasi masalah di masa depan dan pemecahan masalah atau pemanfaatan peluang. Setelah menganalisis perubahan yang ada, kita atau pengusaha atau pemilik usaha bisa menggabungkan rencana untuk menangkal perubahan untuk masa depan. Yang berikut, membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja. Ya, perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Nah, kita lihat faktor dalam dan luar yang mempengaruhi. Ya, faktor dalam dan luar yang mempengaruhi. Ya, harus memahami bahwa ada saja variasi dari faktor internal eksternal tergantung dari ukuran, tipe, dan status bisnis. Namun, bisa menemukan faktor kunci lingkungan bisnis dengan menganalisis kategori sebagai berikut. Faktor internal terkait dengan yang pertama, perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur operasional. Ya, faktor internal dan juga termasuk di dalamnya perakiraan finansial, artinya kebutuhan, ya, kebutuhan. Faktor eksternal, yang pertama konsumen, dua pemasok, tiga kompetitor yang kita hadapi selama ini, ya, itu tadi yang harus kita perhatikan. Kemudian media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, penggunaan teknologi. Nah, itu faktor eksternal dan faktor internal. Kita sudah memahami. Manfaat lingkungan bisnis yang baik sedikit sudah disinggung di atas. Pemahaman dan kesadaran akan lingkungan harus dimiliki setiap pengusaha, karena ketidaktahuan tentang lingkungan bisnis bisa membuat bisnis gagal dan tidak bertahan di pasar. Nah, pemahaman dan kesadaran yang tepat tentang lingkungan bisa membawa banyak manfaat bagi pengusaha dan khususnya perusahaan itu sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan mendapatkan keuntungan penggerak pertama, yaitu di mana pengusaha yang mampu memahami dan memindai peluang lingkungan bisnis dengan cepat bisa mendapatkan manfaat maksimal. Ya, pengusaha bisa jauh lebih maju dari pesaing mereka. Misalnya, ketika Gojek pertama kali muncul di Indonesia, berarti mereka lah perusahaan pertama di Indonesia yang memahami lingkungan dan untuk mengetahui bahwa akan ada permintaan besar untuk transportasi online di negara Republik Indonesia. Nah, dengan mengenali dan memahami lingkungan pada tahap awal, Gojek bisa mendapatkan keuntungan sebagai penggerak pertama. Itu yang dimaksud. Kemudian mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Pengusaha yang mampu memindai dan memahami lingkungan bisnis tepat waktu bisa dengan mudah menghadapi kendala atau kebijakan negatif. Penerapan tepat waktu dari lingkungan bisnis dan informasi kualitatif yang diperoleh pengusaha bisa menjadi sinyal peringatan yang bisa membantu perusahaan melakukan perubahan dalam bisnis. Contohnya, pada pemindaian lingkungan bisnis, perusahaan Maruti Udiwok mendapatkan informasi kualitatif bahwa lebih banyak perusahaan manufaktur mobil asing akan mendirikan bisnis di India.
Nah, mereka menganggap ini adalah sinyal peringatan dan mulailah mereka meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 3 kali lipat. Khususnya produksi mobil Esteem yang mereka produksi 65 mobil per hari meningkat menjadi 80 mobil per hari waktu itu. Nah, mendeteksi dan merakit sumber daya. Pengusaha harus memasuk barang pasar sesuai dengan permintaan di pasar. Untuk memasok output, mereka membutuhkan input, ya, bahan baku dan sebagainya. Nah, pengusaha ini bisa mendapatkan bahan baku dan sumber daya lainnya dengan mengingat output yang diminta berdasarkan lingkungan masing-masing. Mereka memilih sumber daya sesuai dengan ketersediaan lingkungan dan permintaan keluaran di lingkungan masing-masing. Misalnya, dengan permintaan warna layar datar televisi, produsen mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi TV warna layar datar daripada mengumpulkan sumber daya dari TV yang hitam putih. Demikian saudara-saudara sekalian. Nah, yang berikut, membantu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang tepat. Nah, perubahan yang terjadi kini berlangsung sangat cepat dan berdampak besar pada bisnis. Jadi, penting untuk memahami perubahan sedini mungkin. Dengan mengetahui lingkungan bisnis, maka bisa memindai dan memahami perubahan ini dengan pemindaian lingkungan. Sebagai pengusaha juga bisa membuat perubahan di lingkungan internal mereka agar sesuai dengan lingkungan eksternal, sehingga pemindaian lingkungan membantu mengatasi perubahan dengan cepat. Nah, kemudian yang berikut, membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Strategi atau rencana dan kebijakan utama, ya, dalam perusahaan bisa membentuk dengan memperhatikan lingkungan bisnis karena kebijakan dan strategi tersebut harus diimplementasikan di hadapan dan faktor lingkungan. Sehingga ini harus dibuat dengan mengingat faktor lingkungan yang akan membantu dalam menemukan peluang bisnis dan strategi dapat dibuat untuk mengambil peluang ini. Lanjut, peningkatan dalam kinerja, tentu output kinerja, ya. Ini yang menjadi tujuan utama apapun yang dilakukan aktivitas perusahaan. Yang penting adalah output. Bagaimana? Apakah output bisa meningkat ataukah stagnan ataukah menurun? Nah, dengan pemahaman kelanjutan terhadap lingkungan bisnis, perusahaan juga bisa dengan mudah meningkatkan kinerjanya dengan membuat perubahan dalam lingkungan internal yang sesuai dengan lingkungan eksternal. Perusahaan bisa makmur dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Seperti yang telah disinggung di atas, lingkungan bisnis yang baik tentunya akan berbanding lurus dengan kesuksesan sebuah bisnis. Itulah kenapa suatu organisasi penting untuk memahami bahwa tidak ada lingkungan yang sempurna, namun organisasi bisa membuat lingkungan yang kondusif mungkin dengan berbagai cara seperti diutarakan di atas tadi. Lebih lanjut, analisis sumber daya manusia. Manajemen adalah proses kegiatan dari seorang pimpinan yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lain dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Alat manajemen, ya. Ilmu manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dan terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari maupun tidak disadari. Manusia menggunakan prinsip-prinsip dari manajemen. Apa itu prinsip-prinsip dari manajemen, saudara-saudara sekalian? Ya, POAC. Ya, nanti pembahasannya. Planning, organizing, actuating, and controlling. Empat formula yang harus dipahami oleh seorang pimpinan. Ilmu manajemen ilmiah timbul pada sekitar awal abad 20 di benua Eropa Barat dan Amerika, di mana di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan nama revolusi industri, yaitu perubahan-perubahan dalam pengelolaan produksi yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah semakin maju dan kebutuhan-kebutuhan sudah semakin banyak dan beragam jenisnya. Nah, manajemen diperlukan dalam segala bidang, bentuk dan organisasi serta tipe kegiatan di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam.
Ada yang mengartikan dengan ketata laksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Itu kita nggak usah kita persoalkan. Namun tujuannya harus kita pahami. Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari man, money, method, material, machine, and market, disingkat dengan 6M, dan semua aktivitas yang timbul di dalam proses manajemen itu sendiri. Dan dalam operasional, maka prinsip-prinsip tersebut harus diaplikasikan. Mari kita lihat ya, manusia yaitu orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya lain. Manusia merupakan penggerak utama untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Sumber daya manusia yaitu segenap potensi yang dimiliki oleh manusia. Potensi yang dimiliki setiap manusia berbeda satu sama lain. Nah, untuk itu dibutuhkan pengelolaan agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektivitas dan efisien. Yang kedua ya, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk aktor, makhluk kerja, orang penggerak. Manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Manusia atau yang sering disebut dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ya sumber daya manusia otak atau brain ya. Di dalam manajemen, unsur manusia merupakan yang paling utama sebab semuanya berasal dari manusia. Manusia di dalam manajemen mencakup semua faktor yang mempengaruhi ya, mewarnai dan melingkupi. Unsur manusia meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Nah, jumlah harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan persyaratan, seperti kemampuan, pendidikan, keterampilan, pengalaman, komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, unsur administrasi. Kita masuk di dalam faktor yang kedua, money. Uang adalah faktor yang amat penting, bahkan menentukan di dalam setiap proses pencapaian tujuan. Bentuk tidak disangkal lagi, ya, tentulah tidak dapat disangkal lagi. Setiap program, setiap kegiatan atau rutin maupun proyek besar maupun kecil, semua itu tidak akan terlaksana tanpa adanya penyediaan uang atau biaya yang cukup. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh sebab itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi setiap pembeli atau pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk membayar hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Yang ketiga, materials. Material terdiri dari bahan setengah jadi, raw material, dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau material-material sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, mesin. Ini sebutkan mesin-mesin atau peralatan.
Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Mesin atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Digunakannya mesin-mesin dalam suatu pekerjaan adalah untuk menghemat tenaga dan pikiran manusia di dalam melakukan tugas-tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental, baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis industri atau engineering maupun yang bersifat teknis paperwork. Baru kita masuk ke yang kelima tadi dari faktor tadi, metode atau metode, cara. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meski metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman atau kompetensi, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri, atau yang sering disebut man. Nah, yang terakhir, market atau pasar. Pasar adalah ujung tombak. Pasar bisa menerima produk kita, maka jalan dan keuntungan akan mengalir. Nah, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pemasaran produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya saudara-saudara, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasa pasar dalam arti penyebar hasil produksi merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan para konsumen. Dikatakan juga bahwa market atau pasar merupakan faktor yang selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar dan bukan merupakan kebijakan dari manajemen. Demikian pula dengan metode atau tata kerja yang merupakan pola, cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa metode hanyalah cara yang dipergunakan, sedangkan market adalah wahana untuk memperluas sasaran dari kegiatan tersebut. Cukup jelas ya saudara-saudara sekalian? Nah, analisis perbandingan kinerja pesaing keberhasilan perusahaan. Yang pertama tujuannya, dengan menganalisis pesaing bisnis, Anda pengusaha, kemudian memantau mereka secara berkelanjutan. Pengusaha mengetahui perilaku mereka, memungkinkan pengusaha akan mengetahui perilaku mereka, memungkinkan Anda atau perusahaan akan mengantisipasi tindakan mereka tetap selangkah lebih maju. Nah, ini tidak gampang dilakukan tidak dapat dilakukan karena perusahaan biasanya akan sangat ketat dengan produk-produk baru mereka. Mereka hanya mengeluarkan pada saat barang tersebut sudah ready dan terjun di pasar. Hal ini dikenal sebagai analisis pesaing bisnis. Anda ingin memastikan pembeli memiliki alasan untuk membeli produk Anda ketimbang produk para kompetitor yang lainnya. Nah, meskipun melakukan analisis pesaing bisnis bukan ilmu yang pasti, tetapi hal ini bisa meliputi beberapa pencarian Google sederhana yang diperlakukan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pesaing Anda, perusahaan Anda. Perusahaan harus belajar cara menganalisis pesaing retail dengan membedah situs web para kompetitor dan memahami pendekatan mereka secara keseluruhan sehingga Anda dapat mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, bukan menjadi stagnan. Cara melakukan analisis persaingan bisnis. Yang pertama, kategorikan pesaing Anda. Apakah Anda mau mengakuinya atau tidak? Pesaing ada di luar sana dan kemungkinan besar mereka sama laparnya dengan Anda. Setelah itu Anda akan dapat
Oke, memanfaatkan kelemahan dan kekuatan para pesaing untuk membantu memulai bisnis Anda. Pahami ekosistem industri dan landscape area target operasional dan lebih baik, dan pelajari dengan cara terbaik memposisikan bisnis Anda untuk sukses. Ya. Identifikasi, memahami, dan awasi pesaing Anda sehingga Anda tidak perlu khawatir mereka menyelinap di belakang Anda. Proses ini dikenal sebagai pengumpulan intelijen kompetitif. Nah, yang berikut, temukan pesaing Anda. Ya. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi pesaing utama dalam industri Anda, tetapi Google atau situs marketplace lain kemungkinan akan menjadi tempat terbaik untuk menemukan siapa saja pesaing Anda. Mulailah dengan pencarian sederhana untuk nama bisnis Anda, ide produk dan ide bisnis yang menyeluruh. Nah, dari sana periksa berbagai saluran media sosial, organisasi, dan komunitas online. Sumber daya lain yang dapat Anda gunakan untuk menggali informasi tentang pesaing Anda termasuk Alexa, Spy Keyword, Hover, Ahref, dan sebagainya. Ya, banyak. Tujuan utama Anda pada tahap ini adalah untuk menciptakan jaringan yang luas dan mendapatkan pandangan komprehensif dan landscape kompetitif. Nah, langkah berikutnya, kategorikan pesaing Anda. Saat Anda menemukan pesaing, cobalah untuk mengelompokkannya ke dalam berbagai tingkatan, mulai dari pesaing langsung hingga bisnis yang saat ini tidak bersaing dengan Anda, tetapi dapat dengan mudah berubah menjadi kompetitor di kemudian hari. Berikut ini cara mudah untuk mengkategorikan penjual di industri Anda adalah sebagai berikut. Ya, kompetisi utama. Ini adalah pesaing langsung Anda, yang berarti mereka menargetkan audiens yang sama atau memiliki produk serupa atau kedua-duanya. Kompetisi sekunder. Pesaing ini dapat menawarkan versi produk Anda kelas atas atau bawah, atau menjual sesuatu yang mirip dengan audiens yang sama sekali berbeda. Jika Anda menjual jam tangan Timex, ya, pesaing sekunder mungkin akan menjual dan mengecer Rolex. Nah, contohnya seperti itu. Persaingan tersier. Kategori ini mencakup bisnis yang secara integral terkait dengan bisnis Anda dan sangat berguna ketika Anda ingin memperluas katalog produk Anda. Ini dapat berupa produk dan layanan terkait dengan tren yang sedang terjadi, serta bisnis yang mungkin bermanfaat untuk bermitra, ya, masih bisa mungkin ya dengan lebih jauh. Misalnya, jika Anda menjual perhiasan, pesaing tersier dapat menjual permata dan batu. Berarti kedua-duanya bisa sambil jalan. Saat Anda melakukan penelitian, buatlah catatan ini di dalam spreadsheet atau database, ya, sehingga lebih mudah mengolah dan menganalisis data yang tersimpan. Jika sudah selesai menganalisis pesaing-pesaing Anda, sekarang saatnya susunlah rencana bisnis dan keunggulan produk yang matang. Lalu mulailah, jalankanlah promo pemasaran untuk dapatkan pelanggan dan pelajari tips jitunya di sini. Demikian saudara-saudara sekalian, sekilas tentang lingkungan bisnis. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu diklarifikasi, dapat berdiskusi dengan saya sendiri melalui WW saya atau melalui channel saya. Nah, terima kasih saudara-saudaraku. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.